Sir Alex bantu lunasi hutang klub Skotlandia. Newcastle melirik Ferran Torres. Napoli pantau Hamas. Gundogan pensiun dari sepak bola internasional. Marcelino gabung Oxford, BBC malah bahas followersnya. Imbang Spurs dengan skor 1-1. Spurs berhasil unggul lebih dulu melalui gol Pedro Porro, menit 29. Namun The Foxes berhasil menyamakan kedudukan melalui Jamie Vardy menit 57. Dengan hasil ini, Leicester berada di urutan ke-10 dan Spurs ada di urutan ke-12 klasemen sementara. Di Spanyol, hasil imbang juga mewarnai pertandingan antara Villarreal versus Atletico Madrid yang berakhir dengan skor 2-2. Dua gol The Yellow Submarine dicetak oleh Arnaud Danjuma menit 18 dan gol bunuh diri Koke menit 37. Sementara gol-gol Los Rojiblancos lahir dari aksi Marcos Llorente menit 20 dan Alexander Sorloth menit 45. Dengan tambahan 1 poin, Villarreal berada di urutan ke-5 sementara Atletico di urutan ke-8 klasemen sementara. Sedangkan di Serie A, Como harus menelan pil pahit setelah dilibas Juventus dengan skor 3-0. Gol Juve dicetak oleh Samuel Bangula menit 23, Timothy Weah menit 45, dan Andrea Cambioso menit 90+1. Kemenangan ini membawa La Spezia Signora berada di urutan ketiga, sedangkan Como terdampar di urutan ke-18 klasemen sementara. Sander Berge yang sempat diisukan gabung Manchester United ternyata malah gabung Fulham. Dilansir BBC, Fulham mengajukan tawaran senilai 25 juta pound termasuk bonus untuk Berge. Tawaran pun langsung diterima oleh Burnley. Fulham memang sedang mengincar gelandang baru setelah Joao Palhinha bergabung dengan Bayern Munchen Juli lalu. Kabarnya tinggal menunggu beberapa detail kecil sebelum Berge jadi rekrutan keempat Fulham musim ini. Ada Sir Alex Ferguson yang dikabarkan tengah membantu klub Skotlandia yang terlilit hutang. Dilansir Strati News, Fergie telah mengeluarkan sebagian uangnya untuk membantu Inverness Caledonian Thistle, klub kasta ketiga Skotlandia yang memiliki hutang sebesar 3 juta pound. Tindakan ini dinilai mulia oleh sebagian publik Skotlandia. Tapi di sisi lain, tindakan ini jadi pertanyaan bagi publik Manchester, karena Fergie lebih peduli klub Skotlandia ketimbang MU. Diketahui, hutang-hutang yang dimiliki Setan Merah saat ini sedikit banyak juga buah dari kebijakan transfernya yang gila. Dari Manchester, kita sedikit bergeser ke London. Arsenal dikabarkan telah menerima tawaran dari Wolves untuk menggait Aaron Ramsdale. Menurut The Athletic, proposal yang dibawa oleh Wolves berisi tawaran pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian di akhir musim. Klub dari Justin Hubner itu juga kabarnya siap menanggung sebagian besar gaji dan kiper timnas Inggris tersebut. Negosiasi sedang berlanjut, tapi belum ada respon dari Ramsdale. Selain Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah juga diminati oleh klub Inggris lainnya, Nottingham Forest. Namun, Arsenal kabarnya kurang tertarik untuk melepas sang pemain ke Forest. Dilansir 90 Min, Forest sudah melayangkan tawaran senilai 25 juta pound untuk memboyong Nketiah. Namun, Meriam London merasa bahwa tawaran itu terlalu rendah. Mereka menginginkan angka di atas 30 juta pound untuk Nketiah. Di sisi lain, sang pemain juga dikabarkan sudah mengantongi kesepakatan pribadi dengan Marseille sejak minggu lalu. Sementara itu, Newcastle United kabarnya masih mencari pemain sayap di bursa transfer musim panas kali ini. Beberapa nama sudah masuk list, namun Ferran Torres jadi nama yang paling menarik. Dilansir Daily Mail, The Magpies dikabarkan sudah menyiapkan proposal dengan klausul menarik untuk menggait Torres dari Barcelona. Situasi Torres yang kesulitan menembus skuad utama Barcelona jadi alasan mengapa Newcastle memprioritaskannya. Namun, pemain asal Spanyol itu belum menunjukkan indikasi ingin kembali ke Inggris musim panas ini. Dari Inggris, kita ke Italia untuk melihat pergerakan transfer Juventus. Menurut Football Italia, Juventus akan segera merampungkan transfer Pierre Kalulu dari rivalnya AC Milan. Jadwal tes medis sudah diagendakan dan Kalulu tinggal selangkah lagi berlabuh ke Turin. Kabarnya, Kalulu akan bergabung dengan status pinjaman senilai 3 juta euro. Namun Juve memasukkan klausul pembelian di akhir musim yang jika ditotal nilainya akan mencapai 20 juta euro. Pencarian bek baru juga dilakukan oleh Napoli musim panas kali ini. Antonio Conte dikabarkan sedang berusaha mencari pemain belakang baru guna mengupgrade lini bertahannya musim ini. Nama yang sedang diincar ternyata Mats Hummels. Dilansir Football Italia, bek asal Jerman itu kini berstatus bebas transfer. Negosiasi masih di tahap awal, tapi pihak Napoli yakin kesepakatan ini akan segera terwujud.
Masih dari sepak bola Italia, kiper Inter Milan Yann Sommer memutuskan untuk pensiun. Tenang, bukan pensiun sebagai pesepak bola profesional, tapi Sommer hanya akan berhenti dari sepak bola internasional. Dilansir Football Italia, kiper berusia 35 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah membantu Swiss mencapai perempat final Euro 2024. Keputusan ini disampaikan melalui video yang mengharukan karena menampilkan perjalanannya selama bersama Swiss. Sejauh ini Sommer telah mengantongi 94 caps bersama timnas Swiss. Bukan cuma Yann Sommer yang memutuskan untuk pensiun dari tim nasional. Gelandang Barcelona yakni Ilkay Gundogan pun demikian. Dilansir ESPN, Gundogan menyampaikan berita ini melalui media sosial setelah dirinya merasa gagal menjadi kapten tim di ajang Euro 2024 kemarin. Gelandang berusia 33 tahun itu tercatat telah mencetak 19 gol dalam 82 penampilan untuk Der Panzer. Kini Gundogan lebih fokus untuk mencari klub baru di bursa transfer musim panas kali ini. Dari Barcelona kita melipir sedikit ke Madrid, di mana bintang mudanya ngambek karena tak dimainkan di laga pembuka melawan Real Mallorca. Iya, pemain yang sedang kita bicarakan adalah Endrick. Dilansir Football Espana, pemain asal Brasil itu akan mempertimbangkan untuk hengkang dari Real Madrid pada bulan Januari nanti jika tidak mendapatkan cukup waktu bermain. Endrick tidak ingin perkembangannya terhambat dengan tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup. Waduh, baru juga gabung, kok udah mau cabut aja? Masih seputar pemain Real Madrid, Antonio Rudiger dikabarkan kalah di persidangan usai menuntut salah satu jurnalis dari Jerman atas tindakan pencemaran nama baik. Jurnalis yang pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di Bild itu menuduh Rudiger terlibat dalam salah satu organisasi terlarang. Penggiringan opini ini terkait pose foto Rudiger yang viral beberapa bulan lalu. Namun menurut Wora Mangrah, Kejaksaan Umum Berlin telah memutuskan bahwa tidak ada tanggung jawab pidana atas pencemaran nama baik atau fitnah. Rudiger dinilai tidak memiliki bukti yang cukup untuk tuntutannya. Sementara di belahan kota Madrid yang lain, ada bintang Atletico Madrid yang kabarnya akan segera CLBK dengan mantan klubnya. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Joao Felix tinggal selangkah lagi untuk kembali berseragam Chelsea musim ini. Kabarnya Felix akan melakukan tes medis dalam 24 jam ke depan. Pemain asal Portugal itu menyepakati kontrak berdurasi hingga 2030 dengan opsi perpanjangan beberapa tahun lagi. Transfer ini juga akan mempengaruhi kepindahan Conor Gallagher ke Atletico Madrid. Dari kabar internasional, Thierry Henry kabarnya baru saja mengajukan resign dari tim nasional Prancis Under-21. Dilansir AS, keputusan ini diambil beberapa hari setelah timnya kalah dari Spanyol di final Olimpiade 2024. Tidak ada masalah antara Henry dan pihak federasi. Kabarnya keputusan ini murni didasari alasan pribadi. Padahal, mantan pemain Arsenal itu sebelumnya sudah menyepakati kontrak berdurasi hingga 2025 dengan timnas Prancis Under-21. Kini kita akan membahas salah satu talenta terbaik Indonesia, Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini baru saja diresmikan sebagai pemain baru klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Klub milik Erick Thohir itu mengikat Marcheng dengan kontrak berdurasi 2 musim. Tapi yang menarik dari transfer ini adalah respon media-media asing. BBC misalnya, mereka justru menyoroti jumlah followers Instagram Marcelino yang mencapai 3,9 juta. Mereka menganggap bocah 19 tahun ini sebagai sosok yang sangat terkenal layaknya selebritis. BBC juga membandingkan followers Marcheng dengan Oxford yang kala itu masih 93.000. Kabar terbaru datang dari manajemen Manchester City. Mereka dilaporkan sudah menetapkan batas waktu bagi Pep Guardiola untuk membuat keputusan tentang masa depannya di Etihad. The Citizen telah menetapkan bahwa sebelum perayaan Natal nanti, Pep sudah harus memutuskan apakah akan bertahan atau cabut. Pihak City menetapkan batas waktu tersebut sebagai upaya untuk segera mencari suksesornya apabila Pep memilih hengkang. Masih dari kabar Liga Inggris. Dilansir dari Talksport, Liga Inggris kini mengubah peraturan tentang kapan klub bisa mengumumkan skuadnya jelang laga dimulai. Semula, Liga Inggris hanya mengizinkan sebuah klub mengumumkan starting 11 yakni 60 menit sebelum laga. Namun di musim 2024-2025 ini, starting 11 sebuah tim bisa diumumkan ke publik 75 menit sebelum laga. Keputusan ini diambil karena pihak Premier League ingin sejalan dengan kompetisi UEFA lainnya yang juga sudah memakai aturan tersebut musim ini. Hal ini akan menjadi kabar baik bagi fans yang tak sabar menunggu skuad yang bakal diturunkan. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir dari Tribal Football, Ilkay Gundogan akan segera dijual Barcelona pada minggu ini.
Gundogan sendiri sudah mengajukan diri ke pihak klub untuk segera dijual. Ia juga meminta izin kepada pelatih Hansi Flick. Keluarnya pemain yang tak masuk skuad Blaugrana saat berjumpa Valencia ini akan mengurangi beban gaji Barca sebesar 15 juta euro. Dengan begitu Barca bisa mendaftarkan pemain baru mereka, Dani Olmo. Dari Spanyol pindah ke Italia, dilansir Football Italia, Atalanta resmi mendapatkan striker dari Udinese, Lazar Samardzic. Ladia mendatangkan Samardzic dengan status pinjaman. Namun, ada kewajiban membeli dalam kondisi tertentu. Menurut laporan, Atalanta mesti mengeluarkan biaya pinjaman 25 juta euro termasuk bonus. Apabila dipermanenkan, kontraknya diperkirakan berdurasi 5 tahun. Sang pemain sendiri telah tiba di Bergamo untuk menandatangani kontrak dan telah lolos tes medis. Sama halnya dengan Atalanta yang baru mendapatkan pemain, Napoli baru saja kedatangan pemain baru, David Neres dari Benfica. Dilansir dari Football Italia, pemain asal Brasil ini sudah mendarat di Bandara Roma untuk segera menyelesaikan transfernya ke Napoli. Kesepakatan transfer David Neres dilaporkan senilai 28 juta euro. Setelah mendarat di Roma, Neres dijadwalkan akan menjalani tes medis sebelum nantinya menandatangani kontrak di kantor Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Melangkah ke berita selanjutnya, kali ini datang dari tanah Jerman. Kiper timnas Manuel Neuer dilaporkan Get Football News Germany tidak akan dipanggil di laga Nations League bulan September nanti. Tidak dipanggilnya Neuer bukan karena cedera atau absen, melainkan akan ada pengumuman tentang kepastian masa depan Neuer di Der Panzer. Menurut laporan, sebelum Julian Nagelsmann memanggil skuad untuk laga bulan September, akan ada pengumuman penting dari kiper Munchen tersebut. Beralih sebentar ke Amerika Selatan, dilansir Gol ada sebuah momen spesial yang dilakukan fans Boca Juniors ketika keluarga mendiang Diego Maradona datang ke Stadion La Bombonera menyaksikan laga Boca Juniors versus San Lorenzo. Saat itu fans Boca melakukan penghormatan yang luar biasa. Penghormatan kepada keluarga Maradona tersebut ditunjukkan dengan syanshan maupun banner besar yang menunjukkan rasa hormat klub tersebut pada Maradona. Sementara itu di Brasil, dilaporkan The Sun, pemain Real Madrid Vinicius Junior menginvestasikan dana sekitar 2,6 juta pounds untuk mengubah sekolah yang terbengkalai menjadi pusat sosial. Pusat sosial tersebut berada di lingkungan São Gonçalo, Rio de Janeiro, tempat Vinicius dibesarkan. Pusat sosial tersebut akan menyediakan berbagai layanan kegiatan pendidikan, olahraga, serta budaya kepada sekitar 5.000 orang secara gratis. Pusat sosial ini nantinya akan dikelola oleh Vinicius Junior Institute. Kini beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Bung Cawal alias Tommy Welly akhirnya buka suara atas komentar Sintayong yang menyebut orang yang hobi kritik seperti dirinya dibutuhkan untuk kebaikan timnas Indonesia. Bung Cawal menanggapi itu dengan penuh respek. Bung Cawal juga mengapresiasi dan mengatakan bahwa Coach Shin adalah salah satu pelatih yang tidak anti kritik. Sementara itu ada kabar buruk dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tristan Hoyer. Pemain yang membela PSSI Zwolle tersebut dilaporkan menderita cedera lutut dan akan absen cukup panjang, yakni hingga 6-8 bulan. Kondisi tersebut membuat proses naturalisasinya terancam gagal. Dilaporkan dari YouTube Yusa Nugraha, bek serbabisa tersebut juga sudah berbicara dengan PSSI tentang cedera parahnya itu.